Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkiana Lauren Boca. Saya dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di pertemuan ini kakak baru perkenalan karena sebelumnya kakak hanya perkenalan singkat karena kita mengejar materi dan karena kalian juga akan menghadapi ulangan harian. Dan pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama itu kita akan mempelajari makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat dan wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat, untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. B. Klasifikasi demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya, yang kedua berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibagi menjadi demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik merupakan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. 2. Menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelesaikan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, yaitu menjamin tegaknya keadilan. D. Penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat adalah menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya kita sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama yang terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dan demokrasi dengan otonomi daerah. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran, selanjutnya demokrasi yang berkeadilan sosial. Kehidupan yang demokratis.
terbagi menjadi dua, yaitu pentingnya kehidupan yang demokratis dan perilaku mendukung tegaknya demokrasi. Pentingnya kehidupan yang demokratis yaitu persamaan kedudukan kita di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan yang keempat yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku mendukung tegaknya demokrasi seperti ada 10 di sini. 1. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 2. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 3. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang keempat, membiasakan diri kita untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang kelima, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bermusyawarah. Yang keenam, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang ketujuh, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang kedelapan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, menghormati hak orang lain dalam menyatakan pendapat. Yang ke-10, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Jadi, di sini saja penyampaian materi dari saya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Terima kasih telah mendengarkan materi ini, semoga bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Selamat beraktivitas!